kita hanya ikuti yang punya indikasi aja gitu. Jadi tidak ada kepastian bahwasanya kita hanya ikuti misal manajer investasi A, manajer investasi B, tidak. Jadi ada begitu banyak indikasi. Nah, kalau saya pribadi itu suka dengan beberapa indikasi. Kalau bicara soal smart money, yang pertama itu biasanya kalau saya bisa validasi bahwasanya ini transaksi manajer investasi yang punya track record bagus. Salah satunya menurut saya adalah Henan Putirai. Karena saya melihat cara transaksinya mereka, itu mereka punya informasi yang tidak kita tahu gitu. Seperti misal tadi contoh transaksi BUFA. Ini kalau teman-teman analisa, ini sesuatu gitu loh. Kalau kita temukan indikasi seperti ini, contoh, di saat harga sahamnya masih 100-an, ada broker yang membeli saham dalam jumlah besar, gitu loh. Dimana mungkin rata-rata transaksi harian waktu itu cuma puluhan M, tapi dia bisa membeli sebanyak total transaksi hari itu gitu di pasar nego misal. Jadi seperti ini teman-teman. Maksudnya begini, rata-rata transaksi harian kan ada tuh volume transaksi harian kan. Misal transaksi hariannya itu rata-ratanya misal 50 miliar. Ini saham kecil loh teman-teman. Rata-rata yang harganya itu masih 100-an, itu biasanya transaksinya masih puluhan M. Nah, kalau dari total transaksi 50 M ini, anggaplah di transaksi reguler ada yang beli 25 M, itu indikasi awal, karena setengah dari total transaksi dia yang beli gitu loh. Seperti itu. Nah, dan teman-teman harus ingat karakteristik institusi itu biasanya cenderung jelas. Kita lihat dari jumlah transaksi yang dia lakukan. Ini saya bisa pastikan ini bukan retail gitu. Kenapa? Karena tidak ada retail yang transaksinya sebesar itu. Smart money pasti, dana besar. Nah, itulah kenapa kita penting untuk mengetahui bahwasanya transaksi-transaksi yang terjadi atau identifikasi transaksi yang terjadi itu indikasinya besar mengarah ke institusi, siapapun institusinya. Karena kita belum bisa identifikasi lebih lanjut. Apalagi contoh kalau kita lihat FFS itu infonya atau rilisnya itu terlambat. Nah, makanya kita perlu identifikasi dari awal sedini mungkin gitu. Kalau ada indikasi wah besar transaksi dilakukan dan ini jelas bukan pertukaran barang, hanya bukan pertukaran barang atau untuk memengaruhi retail, nah itu kita bisa ikuti gitu. Siapapun sebenarnya siapapun. Nah, cuman kalau kita bisa lebih lanjut identifikasi contoh, oh ini manajer investasi yang dia yang kita memang dari awal ikuti, ya udah kita ikuti. Atau mungkin kita bisa identifikasi wah ini dibeli oleh pengendali. Nah, mungkin karena kita lihat dari rilis informasi di keterbukaan itu pengendalinya buyback. Nah sudah, itu indikasi bagus tuh, ternyata dibeli kembali. Atau mungkin dibeli kembali oleh underwriter-nya. Nah itu bagus juga tuh. Nah seperti itu. Jadi kita bisa jadikan itu indikasi-indikasi awal seperti itu. Jadi saya tidak tahu secara pasti mana institusi yang bagus kita beli, tapi dari menganalisa sebuah transaksi kita bisa dapat indikasi. Misalnya wah ini dibeli oleh institusi atau smart money gitu loh. Nah seperti itu. Kedua, apakah tiap broker rilis fund fact sheet-nya mereka di web tiap bulan? Teman-teman harus ingat, fund fact sheet itu bukan produk dari broker, bukan. Ya, bukan broker yang rilis fund fact sheet, bukan. Jadi bukan sekuritas. Yang merilis fund fact sheet itu hanya manajer investasi. Jadi manajer investasi itu bukan sekuritas, berbeda. Jadi bukan broker. Manajer investasi
adalah manajer investasi, broker adalah broker atau sekuritas gitu. Nah, tapi contoh yang saya pakai memang dia punya sekuritas. Oke, jadi Henan Putirai ini grup Henan Putirai, ada aset manajemennya, ada brokernya. Nah, kebetulan dia punya broker. Jadi ada manajer investasi yang tidak punya broker. Jadi dia bertransaksi pakai banyak broker gitu. Contoh misal apa? Schroder, okay, Sailendra, okay. Ada banyak manajer investasi yang tidak punya broker. Nah, jadi manajer investasi berdiri sendiri, okay. Tapi kalau dia mau beli saham, dia harus melalui broker. Nah, Henan Putirai karena dia punya sekuritas sendiri, dia pakai broker HP. Apakah dia hanya pakai HP? Belum tentu. Bisa saja dia pakai broker lain. Oke, jadi bisa banyak broker gitu. Jadi bukan cuma satu broker. Nah, cuman dari sini kita bisa identifikasi bahwa oh, ternyata benar dibeli oleh manajer investasi. Dari manapun dia beli broker apapun, itu mau-maunya dia. Yang jelas teman-teman harus ingat, bedakan manajer investasi dan perusahaan sekuritas. Itu berbeda. Jadi yang merilis fund fact sheet itu adalah manajer investasi, bukan perusahaan sekuritas atau broker. Oke? Nah, kalau manajer investasi itu dia harus merilis fund fact sheet tiap bulan. Ya walaupun mungkin ada yang bandel lah, terlambat atau bagaimana, tapi nah dari sini kita bisa nilai kalau dia terlambat merilis fund fact sheet tiap bulan, nah berarti mereka tidak begitu peduli sama rules gitu loh, kewajiban mereka. Makanya kita berarti ya jangan beli produknya, bisa saja seperti itu. Oke? Nah, jadi itu yang kedua. Pertanyaan selanjutnya, kan tidak semua sekuritas punya aset manajemen. Oke, di kondisi Henan tadi karena kemudian Henan guru besar dia punya sekuritas, apakah artinya kita cukup tandai saja sekuritas mana yang juga punya aset manajemen, jadi dia lebih fokus dan kita tinggal ikuti smart manage posisi yang mereka ambil. Nah, oke, menarik. Kalau saya pribadi tidak berarti bahwasanya yang tidak punya broker atau manajer investasi yang tidak punya sekuritas itu kita tidak ikuti. Tidak seperti itu. Jadi kita bisa saja ikuti manajer investasi yang tidak punya sekuritas. Oke, jadi artinya apa? Kita membeli karena kita punya conviction bahwasanya mereka membeli sahamnya gitu. Ini yang dijadikan. Apalagi kalau kita lihat performnya bagus. Nah, tapi ternyata dia punya strategi membeli saham tidak dengan satu broker. Nah, itu yang kita perlu analisa lebih lanjut. Apa saja broker yang biasa dia gunakan dan lain sebagainya. Nah, yang jelas menurut saya tidak benar atau mungkin tidak tepat jika kita hanya membeli atau mengikuti fund fact sheet hanya dari manajer investasi yang memiliki sekuritas seperti itu. Oke, saya pikir itu jawabannya. Nah, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan di tahap screening agar kita nggak perlu balik ke tahap ini lagi gitu loh. Jadi sekali lagi ini adalah tahapan step by step. Jadi teman-teman harus punya reason yang jelas sebelum membeli saham. Screening menjawab alasan itu gitu loh. Kenapa kita membeli saham tersebut? Oke, jadi tidak ada lagi alasan bahwasanya saya membeli saham ini karena ikut-ikutan, enggak. Jadi mulai sekarang kita hanya membeli saham yang benar-benar lolos dalam tahap screening kita. Oke, jelas tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke materi selanjutnya.